mahasiswa dari Universitas Medan Area. Saya ingin mempresentasikan hasil dari kerja tugas saya dari mata kuliah Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Dr. Nur Aisyah Nasution, SEMM. Sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Elvena Simarmata dengan NPM saya 2483-20124, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai judul yang saya bawakan, yaitu Hakikat Uang dan Fungsi Uang yang Beredar. Selamat untuk menyaksikannya. Hakikat uang dan fungsi uang yang beredar. Dari judul tersebut kita sudah paham tentunya, karena yang kita bahas hari ini adalah uang. Kehidupan ekonomi modern, uang memegang peranan yang sangat penting sebagai alat utama dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Uang tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga berfungsi sebagai alat ukur nilai, penimbunan kekayaan, hingga alat pemindah daya beli di waktu ke waktu. Keberadaannya telah menggantikan sistem barter yang memiliki banyak keterbatasan seperti kesulitan menemukan kesesuaian kebutuhan antara dua pihak. Secara hakikat, uang merupakan sesuatu yang disepakati bersama sebagai alat tukar yang sah dalam suatu sistem ekonomi. Dengan perkembangan zaman dan sistem keuangan, bentuk yang uang pun ini telah mengalami evolusi, teman-teman, yang dimana dari barang sampai barang yang bernilai. Seperti contoh barang bernilai itu adalah emas, perak, hingga menjadi uang kertas. Dan selanjutnya ada logam dan bahan baku uang elektronik yang kini semakin marak digunakannya. Selanjutnya kita harus tentu tahu juga apa itu uang. Apa sih uang yang selalu kita pakai atau alat yang kita gunakan untuk alat tukar suatu barang, yang dimana yang dulunya sebagai barter kan, dan sekarang menggunakan adalah uang atau selembar kertas yang sangat berharga sekarang. Nah, uang itu adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam suatu masyarakat untuk memfasilitasi transaksi jual beli barang dan jasa, serta untuk melunasi utang, teman-teman. Jadi uang juga berfungsi sebagai penyimpan nilai dan satuan hitung secara sederhana. Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima sebagai pembayaran atas barang dan jasa. Nah, ada beberapa lagi penjelasannya yang dimana fungsi utama dari uang. Nah, yang pertama tentunya adalah alat tukar, yang dimana uang memudahkan pertukaran barang dan jasa, menggantikan sistem barter yang kurang efisien. Nah, yang kedua adalah sebagai satuan hitung. Uang memungkinkan kita untuk menetapkan harga barang dan jasa yang secara kuantitatif. Yang ketiga atau terakhir dari penjelasan utamanya adalah penyimpanan nilai. Uang dapat disimpan dan digunakan di masa depan, teman-teman, yang dimana untuk membeli barang yang kita ingini dan jasa yang kita harus bayar. Nah, selanjutnya kita akan membahas hakikat uang. Hakikat uang adalah bahwa uang ini adalah alat tukar yang diterima secara umum untuk membeli barang dan jasa, serta untuk melunasi hutang-hutang yang sedang kita lakukan tersebut. Nah, uang juga berfungsi sebagai satuan hitung dan penyimpanan nilai. Nah, teman-teman, di dalam ekonomi, uang ini memudahkan pertukaran dan transaksi, serta berperan penting dalam mengukur nilai barang dan jasa. Nah, ada beberapa hakikat uang yang lebih rinci tentunya. Yang pertama, alat tukar. Yang kedua, uang memfasilitasi transaksi ekonomi dengan menggantikan sistem barter yang rumit tersebut, teman-teman. Nah, yang ketiga adalah satuan hitung. Yang keempat, uang memungkinkan kita untuk menetapkan harga dan nilai barang dan secara konsisten tentunya pada jasa ya. Terus yang kelima, uang ini adalah sebagai penyimpanan nilai. Uang dapat disimpan dan digunakan untuk pembelian di masa depan, menjaga nilai kekayaan seiring waktu. Nah, selanjutnya yang keenam adalah alat pembayaran, yang dimana uang digunakan untuk melunasi dan kewajiban finansial lainnya. Yang terakhir yaitu fungsi di dalam ekonomi.
Uang ini berperan penting dalam menggerakkan perekonomian kita, memfasilitasi investasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, jenis uang yang beredar. Ada dua jenis uang yang beredar di saat ini. Yang pertama adalah uang kartal. Uang kartal ini adalah yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah atau yang sudah diresmikan di berbagai negara masing-masing. Yang kedua adalah uang gir. Uang gir ini adalah uang yang bentuk simpanannya di dalam bank, teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas dari analisis SWOT pada judul kita, yaitu hakikat uang dan fungsi uang yang beredar. Nah, analisis SWOT-nya itu ada 4, S, W, O, dan T. S, strength atau kekuatan, yang dimana memudahkan pertukaran atau alat tukar dan sebagai satuan hitung, teman-teman. Yang kedua adalah weaknesses atau kelemahan, rentan terhadap inflasi, dan nilai uang ini bisa turun karena ketidakstabilan ekonomi. Yang ketiga, O, opportunities atau peluang, di mana peluang yang didapatkan dari hakikat uang dan fungsi beredarnya uang ini adalah inovasi digital seperti e-money dan e-wallet, meningkatkan inklusif keuangan masyarakat. Yang terakhir adalah T, threats atau ancaman. Nah, ancaman ini adalah suatu hal yang harus kita waspadai, teman-teman. Yang dimana ini adalah kewaspadaan dari beredarnya uang. Yang dimana dari ancaman tersebut adalah ketergantungan tinggi pada sistem perbankan, resiko kepercayaan masyarakat terhadap sistemnya. Dan terakhir kita akan membahas adalah kesimpulan. Ini adalah pernyataan yang terakhir pada presentasi saya ini. Kesimpulan yang saya susun yaitu uang secara hakikat adalah benda yang diterima secara umum sebagai alat tukar dan pembayaran dalam suatu perekonomian. Fungsi utamanya adalah sebagai alat tukar tentunya, dan juga satuan hitung serta penyimpanan nilai. Uang memungkinkan pertukaran barang dan jasa menjadi lebih efisien daripada sistem barter. Yang dimana dari sistem barter ini kan rumit ya tentunya ya, karena kan adanya pertukaran barang dengan barang. Nah, sekarang kita hanya menggunakan alat yang ringan, malah berharga pula. Yang dimana ini selembar kertas atau logam yang berharga sebagai alat kita untuk nilai tukar pada barang yang kita akan beli. Jadi, selain fungsi utamanya, uang juga memiliki fungsi turunan seperti alat pembayaran utang dan standar pembayaran di masa depan. Nah, teman-teman, kita tahu kan bahwa uang ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan alat tukar yang bernilai, dan tentunya kita sangat membutuhkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi dalam beredarnya uang ini tentu ada ancaman, ada peluang, ada manfaatnya, dan ada juga kepentingannya. Dan tentunya kita harus mewaspadai jika alat tukar ini semakin rendah harga nilainya, karena semakin banyaknya atau disangkut pautkan dengan turunnya dolar. Nah, jadi teman-teman, sekian dari presentasi saya dari judul yang saya bawakan, yaitu hakikat uang dan fungsi uang yang beredar. Sekian dan terima kasih, dan akhir kata saya mengucapkan shalom.